Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ahmad Habibullah, NPM 06942. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas pendahuluan di modul 1, yaitu membuat program sederhana menggunakan fitur daftar dan login sesuai yang ada di buku modul. Di program ini terdapat 4 kelas, yaitu yang pertama soal pendahuluan 1, yang kedua kelas ASLab Entity, yang ketiga kelas praktikan Entity, yang keempat kelas praktikum Entity. Saya akan menjelaskan bagian-bagian ASLab Entity terlebih dahulu. Di dalam kelas ini terdapat sebuah library import Java util.dat yang berfungsi sebagai variabel yang bertipekan waktu. Lalu ada public class ASLab Entity. Di dalamnya terdapat beberapa objek atau atribut, diantaranya string, npm, nama, password, dan nomor telepon. Setelah itu ada date, tanggal lahir. Dan terdapat public ASLab Entity, yang di dalamnya ada sebuah parameter string npm, string nama, string password, string nomor telepon, date, tanggal lahir. Dan di bawahnya ada konstruktor yang digunakan untuk memanggil dari parameter yang ada di public ASLab Entity. Di sini ada this .npm sama dengan npm, titik nama sama dengan nama, titik password sama dengan password, dan sampai tanggal lahir. Dan di bawahnya ada beberapa metode, salah satunya adalah return. Return di sini digunakan untuk mengakhiri eksekusi dari function. Selanjutnya di kelas praktikan Entity sama dengan ASLab Entity yang sebelumnya. Di sini terdapat di praktikan Entity sendiri ada import Java util.dat yang berfungsi sebagai variabel waktu. Setelah itu ada public class praktikan Entity, yang di dalamnya ada sebuah atribut yang berupa string, npm, nama, password, nomor telepon, dan kelas. Setelah itu ada date, tanggal lahir, integernya indeks praktikum, dan indeks ASLab. Dan di sini ada public praktikan Entity. Di dalamnya meliputi ada string npm, string password, string nama, string nomor telepon, date, tanggal lahir, indeks ASLab, string kelas. Itu semua digunakan sebagai sebuah parameter. Dan di bawahnya selanjutnya ada konstruktor. Ada npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, indeks ASLab, dan kelas. Dan
Di bawah sini ada sebuah metode. Selanjutnya kita ke kelas praktikum entity. Di sini di dalamnya ada terdapat sebuah array yang bertipekan data string menggunakan variabel praktikan yang isinya PBO, SO, dan bedrock. Setelah itu kita beralih ke main class, di mana main class sendiri terdapat beberapa library Java. Di antaranya ada import java.text.simple.format yang digunakan untuk mengkonversikan sebuah tanggal lahir yang berupa string. Ada lagi di bawahnya import java appeal ArrayList yang digunakan untuk menambahkan data baru secara dinamis. Ada lagi import java util_date yang digunakan untuk variabel yang bertipekan data date atau waktu. Dan ada import java util_scanner yang digunakan untuk inputan dari pengguna. Jadi untuk sebuah inputan atau yang biasanya ada pilihan, kita harus menentukan nomor 1, 2, atau 3. Itu kita menggunakan util_scanner ini. Selanjutnya ada public class untuk pendahuluan 1, soal pendahuluan 1. Di bawahnya ini ada static array aslab entity data aslab new array list. Maksudnya static array list aslab entity di sini digunakan untuk menampilkan data yang ada di aslab entity. Ada di aslab entity. Nah, yang ada di sini. Dan aslab entity ini bervariabelkan data aslab. Nah, untuk data aslabnya sendiri itu ada di sini. Nah, ini bertipekan array. Maaf. Lanjut, setelah itu ada public class soal pendahuluan 1. Di bawahnya ada static array list aslab entity yang berfungsi untuk menampilkan data yang ada di aslab entity. Di aslab entity sini. Setelah itu di sini bervariabelkan data aslab untuk membuat array baru. Selanjutnya juga sama seperti di atas. Di sini ada static array list praktikan entity
yang bervariabelkan data praktikan untuk membuat array baru. Selanjutnya juga di sini static scanner input new scanner system in ini digunakan untuk penginputan. Setelah itu ada public static void main. Di dalamnya ada di bawahnya ada sistem outprint ln. Untuk menampilkan data yang ada di dalamnya. Jadi di sini ada selamat datang di Laboratorium Informatika ITAT. Dan integer pilihan ini sebagai pendeklarasian pil. Integer ini untuk pendeklarasian pil. Setelah itu ada data aslet di sini. Itu berisikan data aslet yang ada di sini. Nah, data aslet ini bertipekan string berupa array yang di dalamnya ada npm aslab, password aslab, nama aslab, nama telepon, tanggal lahir. Setelah itu kembali lagi ke atas. Di sini ada perulangan do while. Untuk perulangan do sendiri, ini sebuah perulangan yang hanya melakukan satu kali pengecekan kondisi. Di dalam perulangan do ini akan menampilkan sebuah daftar. Yang pertama, yang kedua ada login, yang ketiga ada exit. Setelah itu di bawahnya ada pilihan. Pil sama dengan input.nextIn. Untuk ini sebuah program untuk melakukan inputan pilihan. Setelah itu di bawahnya ada switch cache. Untuk cache yang pertama ada daftar, dan cache yang kedua ada inputan inputan untuk login, yaitu ada npm dan password. Jadi untuk sistem outprint di sini untuk menampilkan npm, dan sistem outprint yang di bawah ini untuk password, sedangkan untuk string npm input ini digunakan untuk sebagai inputnya. Setelah itu ada view npm password yang digunakan untuk menampilkan npm dan password pada saat kita menginputkan atau pada saat kita login. Dan ada kondisi while pil tidak sama dengan 3, maka program ini akan berjalan, jika tidak maka akan berhenti. Di sini ada static void daftar. Jadi static void daftar ini akan keluar jika kita memilih yang cache nomor 1. Di sini
kita disuruh menginputkan atau memasukkan yang pertama NPM, yang kedua nama, yang ketiga password, yang keempat nomor telepon. Setelah itu ada tanggal lahir, ada kelas, dan di sini ada sebuah perulangan for untuk menampilkan praktikan data ASLab. Jadi untuk data ASLab-nya sendiri yang dikeluarkan adalah nama. Jadi data ASLab itu diambil dari sini, yaitu namanya. Jadi kita tinggal memilih nomor 1, 2, 3 sesuai dengan ASLab kita ya. Setelah itu di sini ada perulangan lagi for untuk praktikum entity. Untuk praktikum entity-nya sendiri ini diambil dari praktikum entity sini. Ada PBO, SO, dan Petro. Untuk praktikum SO dan Petro sama, pilihannya kita seperti data ASLab berupa nama tadi, kita tinggal ketik nomornya, nomor 01, 02, 03 seperti itu. Setelah itu di sini ada data praktikan.add new praktikan entity npm. Ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan tadi. Setelah itu di bawah ini ada static void view string npm string password. Di sini ada perulangan for. Ada kondisi di bawahnya if else. If else ini kita disuruh jika benar kita memasukkan npm dan password akan ditampilkan sebuah view yang sudah kita daftarkan tadi. Jadi yang sudah kita inputkan tadi waktu mendaftar. Tetapi jika npm dan passwordnya salah, maka akan muncul nama atau password yang kita inputkan salah. Oke. Jadi di sini kita disuruh memasukkan npm dan password. Ketika npm dan passwordnya sudah benar, maka di sini ada npm, nama, tanggal lahir, nomor telepon, nama asisten, dan praktikum akan keluar. Oke, setelah itu kita coba running. Kita pilih nomor 1 06942, nama Maulana, inputan passwordnya 123, untuk nomor teleponnya 081, tanggal lahirnya 01 11 1997, kelas V, pilih ASLab-nya 0, pilih praktikumnya 0. Oke, setelah selesai akan muncul daftar pilihan lagi. Saya pilih nomor 2. npm-nya waktu mendaftar tadi 06942, passwordnya 123. Nah, setelah benar, maka npm password ini
akan muncul sebuah view, yaitu ada NPM, nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan nama asisten dan praktikumnya tadi. Setelah itu kita klik 3 ini akan menyelesaikan atau keluar dari program yang kita buat tadi. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah melihat atau mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.